Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Kurnia. Di sini saya akan mengajar sejarah Indonesia kelas 12 IPA ya, karena IPS-nya nggak ada. Nah, selanjutnya kita akan membahas bab pertama. Bab pertama tentang upaya bangsa Indonesia mengatasi ancaman disintegrasi bangsa. KD 3.1, KD itu kompetensi dasarnya ya. Materi subbabnya, menganalisis upaya bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa, antara lain PKI Madiun, DITII, APRA, Andi Ajis, RMS, PRRI, Persemesta, dan G30S PKI. Nah, tujuan pembelajarannya adalah antara lain menjelaskan integrasi itu apa, menganalisis upaya bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa, serta mengevaluasi peran dan nilai perjuangan tokoh nasional dan daerah. Nah, itu judulnya ya, atau itu subbab yang akan kita pelajari selama beberapa pekan ke depan. Nah, selanjutnya disintegrasi untuk kedaulatan sebuah negara. Apa sih itu disintegrasi? Apa sih itu integrasi? Integrasi adalah pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Jadi integrasi itu penyatuan dari berbagai macam suku bersatu. Namanya dari mencar-mencar terus dikumpulin jadi satu. Namanya integrasi atau penyatuan, ya. Integrasi berarti penyatuan bangsa yang berbeda dari suku masyarakat menjadi satu kesatuan yang utuh untuk menjadi suatu bangsa, yaitu integrasi. Integrasi itu aturan mencar jadi ngumpul jadi satu, seperti halnya kalian itu dari beberapa SMP, ada yang di SMP negeri, ada yang SMP swasta, nah berkumpul di SMA IT Alifan, itu namanya integrasi. Nah, selanjutnya kita ke pengertian bangsa dulu. Bangsa apa sih? Nah, bangsa adalah kelompok manusia yang heterogen. Heterogen itu apa? Beraneka ragam. Beraneka ragam suku, bahasa, kebudayaan. Nah, itu bentuk sifatnya yang berbeda-beda ya. Tetapi memiliki kehendak yang sama dengan menempati daerah tertentu dan bersifat permanen. Jadi kalau bangsa itu kelompok manusia yang menetapi suatu daerah yang bersifat permanen ya, disebut bangsa. Nah, selanjutnya integrasi nasional. Integrasi nasional apa sih? Integrasi nasional adalah usaha mempersatukan perbedaan-perbedaan dalam suatu negara berdasarkan bahasa, darah, tanah air, dan tujuannya sama sehingga tercapai keserasian dan keselarasan nasional. Jadi pemersatu perbedaan bahasa, kebudayaan. Nah, tujuannya yaitu satu, untuk mencapai keselarasan atau kemakmuran bersama ya. Nah, kita lanjut. Faktor yang dapat mendorong terwujudnya integrasi nasional di Indonesia. Nah, di sini ada beberapa faktor yang mendorong terwujudnya integrasi atau penyatuan ya. Yang pertama, perasaan senasib dan tujuan yang sama. Kita dari Sabang sampai Merauke tuh merasa senasib. Dari Aceh sampai Papua. Senasibnya apa? Sama-sama dijajah oleh Belanda. Nasibnya gimana? Senasibnya ingin merdeka, tidak mau diatur, tidak mau diperbudak, ingin merdeka. Nah, selanjutnya kekuasaan Belanda 350 tahun telah memberikan andil bagi terbentuknya integrasi bangsa. Jadi Belanda tuh ada hikmahnya juga ya, menjajah 3,5 abad. Nenek dan kakek kita mulai berpikir, kalau kayak gini terus nggak enak.
kerja udah capek-capek, namanya budak ya, kerja udah capek-capek, gajinya nggak ada, makannya nggak dikasih. Makanya kan zaman penjajahan itu zaman yang sangat sadis. Soalnya kita kerja udah capek, udah nggak dihargain, udah diomelin, udah nggak dikasih makan, makanya banyak yang meninggal. Makanya untuk itu para pejuang-pejuang bangsa tidak mau tidak mau mengulangi lagi penjajahan di Indonesia, tidak mau ada penjajahan lagi di Indonesia. Selanjutnya kita ke yang ketiga, keinginan bersatu seperti yang telah dinyatakan di Sumpah Pemuda. Jadi Sumpah Pemuda tuh salah satu pelopor juga ya, berbangsa satu bangsa Indonesia, berbahasa satu bahasa Indonesia, bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Nah, selanjutnya yang terakhir, rasa cinta tanah air dan bangsa. Rasa cinta tanah air tuh rasa negara kita itu jangan sampai dijajah oleh negara lain. Apalagi negara kita itu udah diambil harta bendanya, kekayaan alamnya, lalu orang-orangnya pun disiksa, dibunuh gitu ya. Nah, selanjutnya kita ke faktor penghambat disintegrasi bangsa ya. Yang pertama adalah sikap berpangkal pada masyarakat. Sikap berpangkal pada masyarakat dan kebudayaan sendiri disertai dengan sikap memandang remeh, itu tulisannya memandang remeh kebudayaan lain. Jadi faktor yang menghambat disintegrasi bangsa itu adalah sifat meremehkan kebudayaan lain. Ya, meremehkan kebudayaan lain. Maaf, di sini faktor penghambat integrasi ya, bukan disintegrasi, tapi integrasi. Kalau di situ penyatuan jadi bubar, kalau integrasi itu bubar jadi satu ya. Jadi faktor penghambat integrasi bangsa. Jadi yang pertama sikap kayak gini contohnya. Saya dari suku Jawa, menganggap suku Jawa itu lebih hebat daripada suku Sunda, ataupun sebaliknya ya. Selanjutnya, tidak meluasnya pembangunan infrastruktur. Nah, tidak meluas pembangunan infrastruktur pun dapat mempengaruhi faktor integrasi ya. Paham? Saya akan lanjut ke slide selanjutnya. Nah, selanjutnya, penyerahan kedaulatan Indonesia kembali ke bentuk negara kesatuan. Bentar. Ya. Nah, pada tanggal 23 Agustus 1949 diadakan konferensi meja bundar. Dimulai di Den Haag, Belanda ya. Konferensi ini selesai pada 2 November 1949. Salah satu hasilnya adalah Belanda menyerahkan kedaulatan bangsa Indonesia dalam bentuk Republik Indonesia RIS. Bentuk Republik Indonesia RIS ya. Republik Indonesia Serikat. Nah, pada 15 Desember 1949 diadakan pemilihan presiden RIS, yaitu calon tunggalnya adalah Soekarno dan wakilnya Hatta. Tidak ada, kalau pemilihan presiden sekarang kan banyak calonnya. Kalau ini ditunjuk sama Belanda, yang jadi presiden RIS-nya adalah Soekarno. Selanjutnya, pada 23 Desember, Muhammad Hatta memimpin delegasi RIS berangkat ke Belanda untuk menandatangani piagam penyerahan kedaulatan dan pemerintahan Belanda. Jadi berangkat ke Belanda untuk mengadakan perjanjian. Nah, dibentuknya RIS merupakan upaya Belanda untuk memecah belah bangsa Indonesia. Jadi RIS sebenarnya negara boneka, atau dia mencoba mengacak-ngacak Indonesia. Nanti Indonesia ada di 8 bagian. Ada negara Sundan, Pasundan, ada negara Madura gitu. Jadi ini tuh Indonesia itu masih di bawah kekuasaan Belanda kalau masih RIS ya.
Nah, ini kan pengennya Belanda gitu, tipu muslihatnya begitu. Dia ingin membentuk negara RIS yang merupakan upaya Belanda memecah belah bangsa Indonesia. Negara-negara federal yang sejak akhir tahun 1945 menjadi negara RIS. Nah, tahun 1950 muncul gerakan-gerakan yang menuntut pembubaran negara bagian atau yang menuntut pembubaran RIS dan bergabung pada RI, Republik Indonesia. Selanjutnya. Nah, upaya bangsa Indonesia mengatasi ancaman bangsa disintegrasi adalah, nah, disintegrasi apa sih? Keadaan yang tidak bersatu atau keadaan yang terpecah belah. Tadi nyatu jadi pecah belah, ya. Pada negara Indonesia, peristiwa 17 Agustus, peristiwa proklamasi 17 Agustus 1945 ternyata bukanlah titik integrasi nasional. Kenapa? Pada awal periode kemerdekaan ini tidak sedikit kesukaran yang dihadapi oleh pemerintah dan rakyat, sehingga negara baru saja yang diakui kedaulatannya banyak cobaan berat, antara lain keinginan mendirikan NKRI dan keinginan mendirikan negara sendiri lepas dari NKRI, mempertahankan bentuk negara federal, keengganan APRIS di negara bagian dan bergabung dengan TNI. Jadi maksudnya gini, banyak cobaan kita setelah 17 Agustus antara lain, yang pertama, utang Indonesia banyak, apalagi utang warisan dari utang VOC itu ya, dari utang Belanda. Belanda itu juga kan banyak utang. Siapa yang bayarin? Yang bayarin Indonesia, karena sudah berubah alih jadi Indonesia. Jadi RI yang bayarin. Nah, pada saat itu kasnya juga kosong, kita terjadi krisis, ya. Makanya banyak carut marut atau banyak cobaannya. Banyak yang tidak yang merasa tidak terpuaskan oleh pemerintahan. Nah, jadi keinginan ingin melepaskan diri, banyak yang ingin melepaskan diri dari NKRI. Nah, tapi upaya tersebut akan dicegah ya. APRIS saja ini tidak mau bergabung dengan TNI. TNI ini Tentara Nasional Indonesia. Nah, kalau APRIS ini sendiri merupakan singkatan dari Aparat Republik Indonesia Serikat. Jadi masih ada hubungannya dengan RIS ya. TNI ini berhubungannya dengan RI, Republik Indonesia. Jadi Tentara Nasional Indonesia. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan karena kita baru pertemuan awal. Materinya jangan banyak-banyak ya. Cukup ini aja. Mungkin nanti akan dilanjutkan dengan materi bab berikutnya atau materi masih bab 1 cuman untuk pembahasan tentang PKI Madiun, APRIS, G30 SPKI gitu ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk pertanyaan atau tugas belum ada ya. Jadi nanti hanya materi saja. Terima kasih.